Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Yang lain? Alhamdulillah. Baiklah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bertemu meskipun ini secara online seharusnya ini lebih baiknya ini kita ketemu secara langsung, tapi karena pandemi jadi kita bertemu secara online. Baiklah, perkenalkan nama saya itu Nur Wahida. Ibu bisa panggil saya Nunu, Di. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit banyak pengetahuan, pemahaman kepada ibu-ibu terkait hipertensi. Nah, dari ibu-ibu sendiri, apa pernah dengar terkait hipertensi? Enggak. Iya. Nah. Ya. Oh, pernah. Jadi bisa sampaikan apa sedikit itu hipertensi? Hipertensi itu darah tinggi. Oh iya, darah tinggi, Dek. Benar sekali nih itu hipertensi itu biasa orang juga sebut darah tinggi, Dik. Nah, di Indonesia sendiri itu hipertensi telah dialami sebanyak 63.309.620 orang. Nah, sedangkan kasus kematian di Indonesia akibat hipertensi itu 427.218 orang. Nah, ini pentingnya kita tahu bagaimana cara mencegah dan mengatasi hipertensi itu sendiri. Jadi, cocok nih tadi yang dikatakan Bu Erna bahwa hipertensi itu darah tinggi, biasa juga disebut dengan tekanan darah tinggi apabila tekanan darah itu diperoleh 140/90. Biasanya Ibu rata-rata sini tekanan darahnya berapa, Bu? 120/80. Alhamdulillah normal jadi. Atau kalau saya 130/100. Masya Allah, tinggi yang pernya biasa disebut dengan diastolik. Jadi itu mendekati namanya hipertensi, tapi baru mau mendekati hipertensi. Tapi itu dilakukan pencegahan. Nah, selanjutnya itu tadi apa itu hipertensi? Jadi hipertensi itu disebut juga dengan tekanan darah tinggi, sudah dipahami semua. Yeah. Jadi selanjutnya itu faktor risiko hipertensi. Nah, faktor risiko hipertensi di sini itu maksudnya yang kayak memicu timbulnya itu hipertensi. Jadi yang pertama itu ada faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Yang ini. Yang pertama itu usia. Usia memang kita kan tidak bisa ubah. Misalnya kita sudah usia 40 tahun, tidak bisa kita ubah jadi 20 tahun, 30, karena memang stase begitu memang jalan hidup memang tidak bisa dikembalikan ke sebelumnya. Nah, ini di usianya orang itu rentan terkena hipertensi itu di usia 40-an sampai 40-50 ke atas. Jadi ini
rentan terkena hipertensi. Terus yang kedua, keturunan. Yang ini, keturunan. Hipertensi ini itu bersifat menurun, Ki, karena apabila salah satu dari misalnya orang tua itu mengalami hipertensi, maka berpotensi kita juga terkena hipertensi. Kemudian selanjutnya faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama itu minyak. Yang minyak goreng, misalnya kalau menggoreng, Ki, berapa kali dipakai itu berulang minyak goreng, tak? 2 kali. Yang lain, ibu-ibu. Berapa kali dipakai itu minyak goreng tak menggoreng? 2 kali atau 3 kali. Kadang 2 kali, kadang 1 kali. Iya, cocok. Tergantung. Kalau masih bagus dipakai. Dipakainya, Ji. Iya. Jadi bagusnya itu kalau minyak goreng itu bagusnya dipakai 2-3 kali, cocok yang dibilang ibu-ibu tadi. Jadi karena kalau misalnya lebih dari itu biasanya akan meningkatkan risiko kena hipertensi. Jadi selanjutnya itu garam. Nah, garam ini misalnya kalau masak sayur atau ikan berapa sendok dikasihkan, tergantung makanan, tergantung Ya, jumlah lihat saja ringan. Aku dengar suara. Iya. Tergantung selera siapa. Tergantung selera, Di. Tapi untuk biasanya ini garam kalau misalnya terlalu banyak itu yang bisa meninggikan resiko kita kena hipertensi. Kemudian yang selanjutnya lemak jenuh. Lemak jenuh itu misalnya kayak daging. Kalau misalnya setiap hari makan daging. Nah, kemudian alkohol. Alkohol mungkin tidak ada dari ibu-ibu ini yang minum alkohol, Di. Iya. Jadi yang selanjutnya olahraga. Rajin dikit semua berolahraga. Jelek sekali jari aku, saya enggak ada. Iya, rajin sekali, mudah. Sekali 1 minggu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya stres. Jadi kalau jangki banyak-banyak stres supaya tidak beresiko kena hipertensi. Jangan sering stres semua di sini, Bu. Iya, jangan stres. Sering Kak saya, Kak. Gemuk. Nah, misalnya sini obesitas. Biasa itu kalau terlalu gemuk, obesitas begitu, biasa meningkatkan resiko kita kena hipertensi. Bagi ibu-ibu yang mungkin jaringannya terkendala, bisa mungkin dimatikan videonya supaya bisa kedengaran suaraku. Lanjut, Midi. Jadi selanjutnya itu merokok. Mungkin tidak ada dari ibu-ibu yang merokok di sini, Di. Tidak ada. Iya. Selanjutnya itu terkait tanda-tanda dan gejala hipertensi. Ini umumnya orang tidak ada sedikit dari penderita hipertensi ini yang mengalami tanda dan gejala. Pada umumnya itu tidak ada tanda dan gejala, tapi yang muncul misalnya itu yang pertama gelisah, terus kemudian sakit dada, mudah lelah, sakit kepala, atau biasa sakit juga di belakang leher, terus denyut jantungnya itu kencang meskipun dia istirahat, terus biasa juga kalau misalnya parah ini hipertensinya, biasa juga penglihatannya jadi buram. Nah, selanjutnya komplikasi hipertensi. Kalau misalnya kita tidak ada gejala hipertensi yang muncul, terus kita tidak juga periksakan tidak sering pergi
cek tekanan darah. Jadi tidak ditok, misalnya kita bilang mengalami hipertensi. Nah, apabila tidak dikendalikan ini hipertensi tak, lama-lama akan menyebabkan yang namanya ini. Yang pertama, stroke. Hipertensi yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan stroke. Terus yang kedua, hipertensi sama yang tidak dikendalikan akan menyebabkan gagal jantung, kemudian gagal ginjal, dan kebutaan. Jadi itu pentingnya kita kenapa harus cegah sama kendalikan ini hipertensi. Kemudian ada caranya itu cegah dan kendalikan hipertensi dengan MATENSI Ki. Nah, MATENSI Ki ini merupakan singkatan dari yang pertama, makan makanan bergizi. Nah, makanan bergizi yang dimaksud di sini lengkap, ada protein, ada zat besi yang semuanya itu didapat misalnya dari sayur, makan ikan, karbohidrat dari nasi. Kemudian yang jelas itu makan makanan bergizi. Kemudian yang kedua itu kita tidak merokok dan tidak minum alkohol. Saya rasa semua ibu-ibu di sini tidak merokok sama tidak minum alkohol. Kemudian terapkan kebiasaan berolahraga. Nah, tadi bilang rajin di semua olahraga di. Selanjutnya normalkan berat badan ideal. Jadi kalau bisa kita yang kurus tetap jaga pola makan supaya berat badan tak itu tetap ideal. Terus yang misalnya obesitas, enggak kegemukan, bisa dipertahankan itu berat badan tak, atau bisa dikurangi supaya resiko mengalami hipertensi itu lebih sedikit. Nah, selanjutnya stop makan makanan berlemak. Nah, seperti misalnya kentang goreng, ini ada daging, burger, itu sebaiknya dikurangi untuk dikonsumsi karena ini mengandung lemak yang jahat yang dapat menyebabkan kita hipertensi. Kemudian ingat minum obat dari dokter. Nah, misalnya kita hipertensi sering kita ke puskesmas atau dokter, nah dikasih ki obat, ingat ki betul itu makan ki obat tak secara teratur supaya itu hipertensi tak tidak semakin parah. Nah, selanjutnya kurangi makan garam. Jadi misalnya masak garam itu untuk yang beresiko terkena hipertensi, misalnya orang tua tak ada hipertensi, berarti kita resiko terkena hipertensi. Jadi sebaiknya kita melakukan pencegahan dengan misalnya untuk garam maksimal untuk penggunaan garam itu bagi orang yang ingin mencegah hipertensi itu sebanyak 2 sendok makan, 2 sendok teh per hari. Setiap 1 hari itu batasnya. Jadi bagi-bagi Maki, kalau misalnya masak sayur, masak ikan, ya hitung-hitung itu misalnya cukup itu dalam semuanya, kalau di total bisa 2 sendok teh. Selanjutnya huruf I. Itu ya. ada yang berbesar situ di belakang. Bukan yang itu terakhir huruf selalu. I. Ingat selalu cek kesehatan tak. Jadi untuk mencegah dan mengatasi mungkin bisa rutin selalu cek kesehatan tak ke puskesmas atau dokter. Jangan misalnya ada gejala, ada pusing, sakit di belakang leher, atau cepat pakai lelah baru mau periksakan ke dokter, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ibu-ibu bisa mau tanyakan? Ini tadi yang dari batasan umur itu, ada dari batasan umur minimal berapa kira-kira bisa kena hipertensi? Umur minimal, usia, yang ini di. Ya.
Kalau usia itu kalau berdasarkan faktor usia, biasanya itu umur 50-an ke atas, baru kalau misalnya berdasarkan umur, dia 50-an ke atas itu resiko terkena hipertensi, beresiko. Tapi bisa juga ada temanku seumuran saya, dia hipertensi karena dari kedua orang tuanya itu hipertensi. Jadi mungkin karena tidak najaga pola makan, pola hidup, tidak rajin olahraga. Nah, dia juga sekarang hipertensi nih. Jadi dia sekarang itu minum obat rutin sama kendalikan kendalikan berat badannya supaya normal karena itu tadi dia dari faktor keturunan Jadi dari batas usia yang tadi itu, kalau ada yang lebih cepat terkena hipertensi itu berarti dari yang lain, bukan dari usianya. Iya, bisa semua itu berhubungan antara faktor-faktor yang satu dengan yang lain itu berhubungan sih. Jadi kayak misalnya Kalau misalkan anak-anak bisa tidak beresiko tinggi untuk terkena hipertensi. Kalau anak-anak Kalau anak-anak misalkan bisa tidak beresiko tinggi untuk terkena hipertensi. Oh iya, kalau anak-anak itu tergantung lagi dia dari kedua orang tuanya, mungkin dari salah satunya itu terkena hipertensi, bisa saja itu turun ke anak, tapi anak itu belum belum beresiko tinggi jadi ke anak-anak. Tapi nah di situ juga karena dia kan orang tuanya misalnya terkena hipertensi, berarti di sini kita harus jaga yang dari faktor misalnya makanan, harus rajin berolahraga supaya itu terhindar nanti pada usia-usia usia-usia seperti 20-30-an. Seperti itu mungkin jawaban dari saya untuk pertanyaan Ibu Erna. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah jelas nih, Bu? Kalau dari berapa kira-kira darah untuk normal? Dijelaskan 2 sendok setiap hari. Bagaimana caranya memanage, istilahnya mengukur 2 sendok dalam sehari. Sementara kita makan berbagai makanan. Oh iya. Untuk pertanyaan Ibu Indosaka tadi, bagaimana caranya kita manage itu atau mengatur itu garam bisa dalam 2 sendok per hari. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin kalau misalnya kita yang sendiri masak toh mungkin lebih ditahu, tapi kalau kayak makanan yang dibeli enggak tahu bagaimana kadar garam yang di makanan tersebut. Berarti kayak mungkin di situ lebih baik untuk makan makanan yang kita masak sendiri. Hindari makan makanan yang siap saji yang kita beli di luar karena enggak tahu kita mungkin dari kadar garamnya itu banyak, tapi mungkin juga bisa rasa misalnya asin, pasti kadar garamnya ini banyak Jadi mungkin lebih baik kita makan makanan yang kita buat sendiri, Bu. Begitu mungkin. Ada lagi? Sudah jelas nih semua, Bu? Iya. Alhamdulillah. Jadi ada dari ibu-ibu yang bisa jelas berapa tadi itu tekanan darah yang termasuk hipertensi berapa tadi, Bu? Ada yang ingat? 140 per 100. Betul sekali, Bu. Iya. 140 per 90 itu termasuk hipertensi. Terus apa-apa saja tadi yang termasuk faktor resikonya? Mungkin dari ibu-ibu ada yang bisa menjawab. Seperti tadi batasan usia, dari keturunan, dari makanan. Iya, betul sekali. Ya betul sekali tadi, Bu. Jadi
itu tadi betul sekali yang dibilang Bu Salma, faktor risikonya itu kayak usia, keturunan, dan sebagainya. Terus apa tadi cara mencegah hipertensi dan mengendalikan hipertensi? Ada yang bisa jawab? Cara mencegah atau mengendalikan, cara mencegah dan mengendalikan hipertensi itu salah satunya misalnya apa, Bu? Kurangi makan garam. Iya, Ibu, yang lain apa? Kurangi makan berminyak. Iya. Sehat. Kurangi makan gorengan. Iya, betul sekali, Bu. Jadi kalau misalnya kan tahu Maki ini apa-apa dampaknya, apa yang faktor risikonya, apa lagi? Apa cara pengendalian dan pencegahan hipertensi. Jadi misalnya kan di tahu ini semua, bagaimana nih ke depannya kalau misalnya besok masak sayur atau sebentar, apa dikurangi nih atau bagaimana, Bu? Penggunaan misalnya garamnya. Kurangi. Ya. Minyaknya 2-3 kali nih, Budi. Minyaknya 3 kali pakai. Iya. Alhamdulillah paham nih. Iya. Jangan sampai minyaknya sampai hitam masih dipakai. Karena kalau misalnya hitam nih biasa juga ada namanya kadar karsinogenik ini yang biasanya yang kayak ikan-ikan itu yang digoreng mutung nih toh. Biasa disebut mutung toh. Nah itu biasa atau dibakar ada hitam-hitamnya itu biasa mengandung karsinogenik. Ini lain lagi ceritanya, ini biasanya memicu timbulnya kanker kalau karsinogenik ini. Jadi itu kita hindari juga hipertensi, terhindar juga yang lain. Oh, iya. Ya. Jadi alhamdulillah paham Ki semua Di, dan alhamdulillah pemahamannya juga dan mau mi juga ubah Ki pola hidup yang misalnya kayak minyak goreng yang tidak boleh sampai hitam, memasak sayur kurangi mie garamnya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.